Omah Indese atau Rumah Pocong Sumi merupakan rumah peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1860 di Kota Gede, Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1935, rumah ini dimiliki oleh Sumini dan suaminya, di mana mereka berdua pengusaha batik di waktu itu. Menurut sebagian cerita, pada suatu hari suami Sumini ingin bepergian keluar kota untuk jangka waktu yang cukup lama. Karena itulah suami Sumini berpesan agar jangan pergi keluar rumah, bahkan jangan membukakan pintu kepada orang yang tidak dikenali. Hingga suatu hari rumah Sumini didatangi 3 orang mengetuk pintu minta dibukakan kepada Sumini. Namun karena suami Sumini berpesan agar tidak membukakan pintu kepada orang yang tidak dikenali, maka Sumini tidak menghiraukan ketukan pintu tersebut. Hingga akhirnya orang tersebut berbicara pada Sumini bahwa suami Sumini kecelakaan di luar daerah, yang membuat Sumini terkejut dan membukakan pintu kepada 3 orang tersebut. Setelah pintu dibuka, disinilah awal hidup Sumini menjadi tragis, karena ketiga orang tersebut adalah perampok yang ingin merampok rumah Sumini. Malangnya lagi, perampok tersebut bukan hanya mengambil harta punya Sumini, namun juga mengambil nyawa Sumini. Kabar duka ini pun terdengar oleh suami Sumini, dan akhirnya suami Sumini enggan kembali ke rumah tersebut karena trauma dengan kejadian yang mengerikan itu. Hingga rumah Sumini ini lama tidak berpenghuni. Di samping kisah mistisnya yang lebih populer di rumah Sumini ini, juga terdapat kisah sejarah yang tidak kalah pentingnya, karena rumah ini pernah ditinggali oleh Menteri Pertama Indonesia di era Bung Karno, yaitu Rasjidi di tahun 1946. Sementara kisah pocong yang sering ternampak di sekitaran rumah Sumi ini, masyarakat percaya bahwa ianya adalah arwah Sumi yang gentayangan karena dibunuh oleh perampok tersebut. Saking angkernya rumah Sumini ini, konon ada beberapa bagian tertentu yang dilarang untuk diambil gambar atau divideokan ke media. Benar tidaknya kisah pocong yang sering diceritakan oleh masyarakat di area perumahan Sumini ini? Yang jelas, rumah ini juga penuh sejarah, di mana pernah ada orang penting, yaitu Menteri Agama Pertama Indonesia, yang tinggal di rumah ini. Walaupun kisah mistis dan misteri sesuatu hal yang berbeda, namun masyarakat akan terus mendatangi rumah Sumi ini. Entah mereka hanya ingin melihat keindahan rumah kolonial atau melihat seberapa kuat aura mistis yang ada di rumah Sumi ini.